sekarang kan banyak ada hal beberapa halnya yang berseberangan gitu ya, yang itu juga bikin lumayan FYP atau viral di mana di sosial media begitu. Ditambah sebenarnya latar belakang dunia kedokteran juga lagi nggak bagus-bagus banget kan, ada aja bulian, ada pelecehan seksual, ada segala macam. Nah sekarang dapat menterinya yang juga bersih tegang juga sama dokter-dokter. Saya juga beberapa lihat postingan kedokteran IDAI kalau nggak salah ya, juga kemudian kayaknya nggak sejalan juga dengan menteri. Nah sekarang kebetulan ada kebijakan vaksin, beliau juga mengutarakan wajib vaksinnya itu misalnya, itu jadi kayak semacam bertubi-tubi tuh di dunia kesehatan ada isunya. Iya, sampai berpikir apakah ini memang framing untuk menjelekkan dokter di Indonesia. Wah, ini kalau misalnya sekarang nih, misalnya Ibu Siti boleh ngasih masukan pendapat ke pemerintah, ini misalnya ya, daripada pakai vaksin ini untuk menanggulangi TBC, mestinya begini saja. Mestinya begini, apa itu Bu? Nah itu kalau pemerintah bisa mendengarkan begitu ya luar biasa. Nah, mestinya gimana? Ada opsi lain nggak selain vaksin itu? Misalnya? Ada. Apa tuh? Itu memperbaiki gizi. Pasien-pasien itu dikumpulin. Cuman sejuta dari 300 juta kita. Sepertiga ratus kan cuma. Satu dari 300 orang itu kita betul-betul kita fokus ke sana. Cuman ngurusin 1 juta orang. Bagaimana mereka bisa menularkan? Seperti semi isolasi misalkan, tapi dikasih gizi yang enak, dikasih ini, dikasihlah seperti ngopainin stunting, seperti ngopainin makan bergizi gratis, itu kan juga berapa ratus triliun, berapa puluh triliun, kalau itu mungkin nggak nyampe 10 triliun, mungkin 1 triliun juga nggak nyampe untuk 1 juta orang. Lebih murah, bergizi. Kasih gizi yang baik, kasih obat yang baik, diteliti dengan baik supaya obatnya dimakan dan kemudian dicek lagi. Nah itu bisa dalam setahun 2 tahun bisa berkurang separuhnya kali. Itu ada opsi lain jadi sebenarnya. Ya. Tapi kira-kira udah ada yang ngasih masukan belum ya ke presiden kayak gitu? Ya belum, kayaknya presiden pada waktu kedatangan Bill Gates juga baca, itu berarti kan dia dikasih data note, ya? Dikasih note dari bacaan itu, bukan hai selamat Bill Gates, terima kasih akan cuma enggak, dia baca sedikit. Biasanya kan artinya dia baca, mendapat. Ya mudah-mudahan siapa obrolan kita didengar Pak Presiden, kemudian ada kebijakan yang berubah, siapa tahu aja kan kita husnuzon Bu, siapa tahu ya. Kalau sekarang misalnya yang dicobakan nih, calon yang dicobakan itu yang sudah sakit atau yang sehat? Lu yang sehat. Yang sehat. Udah ada hasilnya belum, Bu? Belum, masih tahun 2028. Oh, 2028 baru percobaannya nih. Karena sekarang vaksinnya juga belum jadi. Oh, ini masih dibuat? Masih dibuat. Kalau misalnya berarti misalnya pun akan ada pandemi juga nggak dalam waktu dekat berarti ya? Ini bukan pandemi ya. Apa tuh? Ini epidemik. Jadi gini, kalau di tempat kita sama Afrika ini pasti BC. Di Amerika sedang dicoba campak, tapi ditolak sama Menteri Kesehatannya. Loh, Amerika itu mau bisa nolak gitu? Itu Bill Gates juga Pak? Ya nggak tahu. Yang saya menolak bahwa Amerika itu mau disuntikin campak. Kadang ada negara bagian yang cuma ada 12 orang campak, masa semua negara mau disuntikin campak pada melawan. Itu di Amerika pada nggak mau. Jadi sebenarnya tindakan resisten terhadap kebijakan ini itu di mana-mana kan? Di mana-mana ya, sebetulnya. Karena mereka merasa punya kedaulatan badannya kan gitu. Ya, kedaulatan kesehatan. Kalau misalnya kalau nggak salah mRNA yang ditolak ya sama. Kalau mRNA jelas ada hasil risetnya, ada hasil di VAER itu kayak KIPI-nya Indonesia, itu di Amerika tuh udah jelas bahwa akibatnya itu loh, ada yang meninggal mendadak pada waktu muda, ada yang begini, ada yang myokarditis, ada yang darahnya jendel kemudian kayak stroke dan meninggal, dan ada juga yang macam-macam lah. Dan mereka ada yang membuktikan bahwa mRNA itu mendikte kita membuat satu protein yang sama dengan virus yang berasal dari virus itu. Waktu itu
aspek protein dari COVID ya. Nah itu kalau dimasukkan ke tubuh kita itu dia bisa mendeteksi kita untuk membuat itu terus. Lama-lama kan imunitas kita capek untuk antibodi kita capek untuk menyaplokin dia. Dan pada penelitian yang terakhir itu penelitian epidemiologi itu katanya sampai sampai 17 bulan masih ada di dalam tubuh orang yang disuntikin. Nah itu yang sampai sekarang masih dianggap tidak proper untuk disuntikkan gitu, mRNA. Nah kalau vaksin ini bukan mRNA. Oh, ini lebih ringan ya? Ini bukan mRNA. Tapi lebih ringan ya, Bu? Ya, lebih. Ini rekombinan, jadi bukan mRNA yang sangat menakutkan. Tetapi nanti kalau kita mulus untuk ini, ya bukan tidak mungkin kita nanti ada kebijakan yang lain untuk penelitian yang lain dengan mRNA misalkan itu kan menakutkan. Berarti memang siapa tahu akan ada uji klinis lebih lanjut gitu ya untuk kebijakan-kebijakan ini yang mungkin masyarakat dilibatkan untuk berdiskusi. Pak Untung, barusan ada bahwa Istana mengatakan bahwa uji klinik atau uji coba sama uji klinik sama uji coba itu sama. Uji coba ini aman. Pak juru bicara Nun Sewu ya, kalau aman ya tidak perlu diuji lagi yang namanya uji coba. Itu dicoba untuk apakah ini aman apa tidak, apakah cocok apa tidak, gitu loh. Jadi ini uji coba atau uji klinik fase 3. Fase 2-nya udah selesai. Ternyata efikasinya ada 50%-an kira-kira. Ada yang mengatakan 49,7, ada yang mengatakan 50,4. Tapi ini 50%. Jadi 50-50. Apakah baik ataukah tidak, cocok apa tidak. Jadi kalau Anda mengatakan aman itu ya nggak perlu uji coba lagi dong. Oh iya, kan? Sebenarnya begitu ya, begitu ya. Nah ini unik juga nih kan, semua percobaan akan menghasilkan sebuah data gitu kan. Nah termasuk data jumlah penderita TBC di Indonesia itu kan data juga. Hasil itu tadi juga jadinya data juga. Nah bagaimana sih validitas data dari lembaga tersebut gitu, apakah hasil angka yang keluar itu memang bisa dipercaya dan siapa yang men-challenge data itu gitu, Bu? Kita kan kalau misalnya terima sekian, pertanyaannya bagus banget. Sekian main aja itu gitu. Dia. Aku nggak tahu. Lah bagaimana? Data apakah benar 1 juta? Nggak tahu. Lah itu dia. Data itu dari siapa gitu? Apakah benar 100.000 per tahun meninggal? Nggak tahu. Nah itu yang tidak transparan di sini. Orang luar negeri lebih tahu daripada kita gitu kan. Iya. Tapi kemarin di apa namanya di Bank Dunia kita dikatakan miskinnya 60%, tapi badan BPS kita statistik kita cuma 8%. Iya makanya. Malu kan. Nah itu kadang data-data di negara kita itu kadang-kadang loh. Maaf aja aku tuh nggak percaya. Gitu. Masa iya sih? Yang miskin cuma 8%, ternyata benar Bank Dunia bilang 60%. Menurut saya rada benar Bank Dunia itu. Nah sekarang itu pertanyaan. Nah bagaimana nanti kalau uji coba ini benar nggak ini menguntungkan orang Indonesia atau tidak? Nah itu harusnya ada tim independen yang tidak di bawah Principal Investigator Indonesia, yang tidak di bawah profesor yang memimpin riset itu. Pilihlah orang-orang yang independen, misalkan kayak saya, untuk misalkan kayak saya terus salah satunya misalnya gitu yang di luar itu, orang-orang yang independen, yang tidak punya kepentingan, tapi punya ilmu dan dipercaya oleh masyarakat misalkan. Nah itu ada berapa orang tim itu? Jangan ditunjuk oleh mereka, kemudian mereka itu Indonesia itu gampang banget itu. Penjilat banyak banget. Nah itu nanti terus Indonesia Raya. Nah itu harus diisi oleh orang-orang yang dikenal oleh masyarakat bahwa itu dipercaya, bahwa tidak ikut-ikutan gitu. Nah kita orang-orang yang independen itu ikut mengawasi, ikut melihat prosesnya. Nah itu kalau jadi itu, ada challenge second opinion dari tim yang independen ini. Benar. Jadi kalau misalnya data ini keluar tanpa ada yang men-challenge, tanpa ada yang mengkurasi, maka berapapun angkanya
rakyat orang tinggal terima. Enggak, misalnya kalau nggak ada tim lain. Oh ya. Ya, misalnya lembaga tersebut validitasnya yang kita nggak tahu, misalnya itu satu pihak ya, tanpa kemudian yang mengkurasinya misalnya dari masyarakat atau juga mungkin ada tim pembanding seperti Ibu bilang tadi, maka kalau dia tidak punya pembandingnya itu, maka angka berapapun yang dikeluarkan itu tanpa ya, challenge. Harus percaya. Jadi ya. Berapapun bisa aja bisa hari 1 juta, bisa bilang 2 juta juga nggak ada yang menyanggah gitu kan jadi jatuhnya. Karena Indonesia ini udah menurut saya mudah percaya dengan angka gitu kan. Dari zaman pemilu kan begitu juga tuh angka kemudian dari itu memang dibikin. Seluruh dunia dibikin begitu. Ketika angka kemudian berarti kamu angkanya sekian, kita langsung udah kena mental begitu. Karena padahal aslinya begitu benar atau enggak kita belum tahu. Kayaknya jika pun mungkin ada tukar pikiran dulu sebelumnya yang mungkin mengajak masyarakat bagaimana sih mekanisme yang baik menurut warga untuk menentukan ini seperti apa. Ketika kemudian ketemu angkanya mau 1 juta, masyarakat iya memang sebanyak itu karena kita juga ikut mengamatinya gitu misalnya. Kalau sekarang tiba-tiba tahu udah 1 juta nih. 1 juta. Yang bener kita ada segitu kan gitu kan. Satu kabupaten ada 2.000. Satu kabupaten tuh ya. Satu kabupaten. Lah coba sekarang 2.000 orang dalam satu kabupaten kan bisa dihitung. Ya. Ngasih gizi yang bagus, ngasih obat yang bagus, bayar dokter khusus. Ya. Di situ untuk ngawasin, bayar perawat khusus untuk ngecek terus tiap, kemudian laboratorium berapa kali, kemudian dibikinin rumah-rumah yang sehat, gitu kan bisa dihitung. Ya padahal kalau 2.000 itu bisa dibagi tugas itu mungkin jadi budgetnya nggak gede. Untuk kemudian membina supaya lebih cepat sehat gitu kan. Ibu-ibu PKK mungkin begitu. Nah itulah. Nah kalau sekarang Bu nih, bagaimana pendapat Ibu mengenai institusi kesehatan resmi di Indonesia nih? Jadi banyak pertanyaannya karena ada beberapa polemik yang terjadi. Kemudian ya banyak ketidaksepakatan gitu ya, keputusan-keputusan gitu misalnya yang kemudian viral di masyarakat. Nah hal yang menarik. Antara dokter, masyarakat dokter dengan menterinya itu tidak sejalan, tidak cocok. Mungkin karena menterinya bukan dokter, menterinya itu pinter, menterinya itu manajerial, dia ahli manajerial korporasi. Jadi dia memanage suatu korporasi bagaimana untuk untung. Nah kesehatan kan bukan untuk cari untung, nih Pak Untung. Untuk cari sehat ya. Berarti nama saya ganti Ari Sehat ini maksudnya. Nah, jadi kalau rumah sakit pemerintah melayani rakyatnya, sebetulnya tidak boleh cari untung. Boleh untung tapi tidak boleh cari untung. Nah itu makanya orientasi pertamanya melayani ya. Melayani rakyatnya. Ketika dapat keuntungan adalah bonus gitu ya. Bonus. Nah tapi beliau ini backgroundnya kan memang dari banker dan sebagainya. Jadi mindsetnya, dan dia sekolahnya ekonomi di mana itu, di Amerika di mana. Nah dia memang backgroundnya bahwa harus untung, harus membantu APBN. Enggak, sebetulnya kesehatan bukan untuk diperdagangkan. Orang sakit tidak boleh diperdagangkan. Pemerintah itu wajib melayani rakyatnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Itu harus udah dilindungi Undang-Undang Dasar 45. Itu bagaimana jadinya Bu? Kan dulu Ibu juga Menteri Kesehatan gitu kan. Kalau saya kan saya sampai bikin jam kesmas, tidak BPJS. Bagaimana rakyat itu gratis untuk berubah. Udah ekstrim malah. Nah ini sekarang ekstrim ke sini gitu. Bahwa rakyat itu harus bisa menguntungkan pemerintah di bidang kesehatan, contohnya asuransi kesehatan dan sebagainya. Oh jadi seperti mengenerate, jadi orang yang sakit itu jadi kita menempatkan kesehatan di pasar bebas. Padahal
dunia sekarang sedang berevolusi untuk menghapuskan pasar bebas. Tapi kita masih ada di situ. Malah di dunia kesehatan lagi. Trump itu kan menghilangkan pasar bebas. Bahkan Trump keluar dari WHO kan. Iya. Nah itu bukannya kita harus meniru Trump, tapi kita harus berpikir kenapa Trump begitu. Kenapa dia nggak ngambil gitu ya. Nah kalau sekarang ini bagaimana pandangan Bu Siti mengenai misalnya gini, para menteri kesehatan mestinya ada komunikasi yang sama dengan para dokter. Jadi ibaratnya bisa memutuskan sesuatu dengan sambil bertukar pikiran dengan para praktisi di lapangan. Sekarang kan ada beberapa halnya yang berseberangan gitu ya, yang itu juga bikin lumayan FYP atau viral di sosial media begitu. Ditambah sebenarnya latar belakang dunia kedokteran juga lagi nggak bagus-bagus banget kan, ada bulian, ada pelecehan seksual, ada segala macam. Nah sekarang dapat menterinya yang juga bersitegang juga sama dokter-dokter. Saya juga beberapa lihat postingan kedokteran IDAI kalau nggak salah ya, juga kemudian kayaknya nggak sejalan juga dengan menteri. Nah sekarang kebetulan ada kebijakan vaksin, beliau juga mengutarakan wajib vaksinnya itu misalnya. Itu jadi kayak semacam bertubi-tubi tuh di dunia kesehatan ada isunya. Iya. Sampai berpikir apakah ini memang framing untuk menjelekkan dokter di Indonesia sehingga dokter Indonesia kehilangan wibawanya, sehingga masyarakat tidak percaya lagi dengan dokter, sehingga nanti yang berjalan adalah kebijakan WHO. Karena yang selama ini saya lihat Menteri Kesehatan ini adalah yang dilihat apa maunya WHO, dipaksakan untuk kita jalankan. Misalkan kita kurang dokter, WHO katanya sekian orang harus sekian dokter. Nah, itu yang dipegang dia penuh angka lagi ya, angka lagi. Memang itu istilahnya memang angka. Dan dia tidak punya background kedokteran. Akhirnya angka yang dipegang. Nah setelah itu angka, maka muncullah istilah dokter asing mau dimasukkan. Tapi untung Pak Prabowo tidak setuju. Pak Prabowo mah menyekolahkan keluar untuk memenuhi dokter asing, dokter spesialis. Nah jadi dia itu apa yang dikatakan WHO itu adalah Qurannya Pak Menkes ini, bukan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di negeri ini. Nah seharusnya untuk menyelesaikan masalah kesehatan kita harus melihat seperti apa sih masalah ini di wilayah mana, apa masalahnya. Misalkan untuk menurunkan angka kematian ibu, dokter umum harus bisa seksiu cesarean. Itu hitungan dari mana? Kalau dulu zaman Belanda dokter umum bisa seksiu cesarean mungkin karena terpaksa. Dulu zaman Belanda darurat gitu ya. Kita melawan tentara Inggris tuh di Surabaya pada waktu hari pahlawan. Kita cuma pakai bambu runcing. Nah pas sekarang tentara kita suruh pakai bambu runcing ya kan enggak. Nah itu dia. Sekarang semakin kesini semakin ilmu maju. Untuk seksiu cesarean membutuhkan suatu ilmu tersendiri, bukan dokter umum. Memang ada beberapa negara di dunia yang menggunakan dokter umum itu dilatih, tapi dokter umum itu dilatih sampai dapat sertifikat dan disupervisi oleh dokter ahli. Tidak dokter umum dilepaskan begitu saja. Nah, kalau saya untuk menurunkan angka kematian ibu, saya dulu punya suatu program Sayang Ibu. Jadi di suatu desa saya pasang bidan desa, ada forum desa, dan di situ bidan desa harus mempunyai catatan di desa itu siapakah yang hamil. Di rumahnya dikasih tanda siapa yang high risk, siapa yang kiranya melahirkan normal. Kalau yang melahirkan normal kan bisa dengan bidan dan bisa dengan siapapun. Nah terus kemudian yang high risk itu dokternya nanti siapa, akan dioperasi di mana, oleh dokter siapa, siapa yang nganter, catat semua, ditempel di rumah itu.
Saya dulu sidak ke desa-desa. Tapi itu works. Ya, berjalan. Ada sampai ada yang 0 angka kematian ibunya. Di usia di kehamilan itu. Di desa, di suatu desa ada yang nggak ada kematian ibu dan anak. Jadi pakai ilmu yang apa sesuai dengan keadaan kita. Jangan karena perintah WHO, karena perintah Bill Gates. Ya. Gitu loh. Karena suatu masalah itu pasti juga Allah udah sediain jalan keluarnya kan gitu ya. Pasti. Nah ini kan seperti ada gap komunikasi antara dokter dengan Bapak Menteri nih, ya kan. Itu kan ada kolegium juga nih. Nah kalau soal kolegium itu memang segala aturan yang ada di Indonesia ini, dari undang-undang sampai permen, memang pemerintah yang atur. Yeah. Nah, kalau menurut saya kolegium itu adalah suatu kelompok dari dulu, dari undang-undang yang dulu ya, kelompok dari orang-orang yang berilmu untuk mendidik spesialis dokter. Tetapi kalau yang mendidik itu hanya spesialis doang, mereka itu tidak ngeh dengan kebutuhan pemerintah. Pemerintah jadi pincang. Saya butuh dokter bedah 100, yang lulus cuma 20 misalkan. Nah, jadi pemerintah itu kepengin juga, ayo dong kita atur pendidikan dokter spesialis bersama-sama supaya efektif dan efisien. Seharusnya win-win solution. Ilmunya dari kelompok profesional, kebutuhan pemerintah dari Menteri Kesehatan. Boleh saja organisasi itu yang membentuk Menteri Kesehatan. Tapi untuk scientifically standar itu ya dengerin orang yang berilmu. Jangan kita ngarang sendiri misalkan. Yang kita khawatirkan kan ngarang sendiri. Mudah-mudahan tidak. Sih kalau di kolegium jantung itu berlangsung ilmunya dari kelompok yang berilmu jantung. Nah, diusulkan pada kolegium yang dibentuk oleh Menkes misalkan begitu. Gitu. Seharusnya win-win solution. Tidak bisa menang-menangan, harus di sini atau harus situ. Nah ini gap kan. Saya tuh sebagai orang tua pengen lo mensinkronkan ini gitu. Mensinkronkan ini sebetulnya caranya yang mungkin kurang ya. Caranya mungkin kurang. Jadi apa perlu ngopi kali ya, duduk bareng gitu diskusi gitu. Ayo deh dengan kepala dingin. Apa sih kebutuhan Pak Menkes, saya itu butuh pendidikan yang lebih cepat, lebih banyak hasilnya. Nah, dalam coba dihitung. Kalau saya seperti itu setahun harus berapa, ini berapa dan bagaimana kita wujudkan. Seharusnya begitu. Jadi tidak menang-menangan. Walaupun yang satunya berkuasa, satunya nah itu. Coba deh semua dua-duanya saya kira sama, pengen untuk kemaslahatan bangsa ini, kemaslahatan umat ya. Jadi teman-teman semuanya terjadi di masyarakat yang FYP lagi viral diobrolin ini ujungnya adalah sebenarnya mungkin ada miss di komunikasinya ya. Ibaratnya kalau misal contoh vaksin tadi, kalau sebelumnya udah dikomunikasikan dengan masyarakat, mau ada begini, setuju apa enggak kan gitu lah cerita. Ada contohnya itu, Wolbachia dulu, kayak gini persis. Oh iya pernah kita ngobrol Wolbachia ya, mirip juga ya. Wolbachia dengan vaksin ini hampir sama. Cuman kalau Wolbachia itu penduduk ditebarin nyamuk. Nah kalau ini nanti penduduk disuntikin gitu bedanya. Nah kita balik ke Wolbachia kemarin, itu hasilnya apa kalau yang kemarin? Wolbachia. Ini kalau dulu penelitiannya seorang profesor yang dari Yogyakarta, yang Ibu Profesor Uut itu, yang katanya hasilnya 70% bisa menurunkan demam berdarah. Itu yang dipakai untuk kelompok asing untuk mencobakan pada 11 negara termasuk negara Indonesia. Tapi belum dicobakan lagi ya? Enggak, waktu itu kita sudah ada yang dihentikan. Oh gitu. Nah ini berarti sama seperti Wolbachia tapi adanya di TBC. Nah kalau hampir sama. Dua-duanya Bill Gates? Cuman Bill Gates. Bill Gates juga di belakang. Oh iya dulu yang pernah pakai belangkon itu ya?
Ya. Yang fotonya itu ya kan? Ya. Nah, dua-duanya ini kan Slovakia udah, kemudian TBC. Semembahayakan apa sih vaksin ini yang mau disuntikin ini? Kalau pandangan Ibu? Ini bukan mRNA. Bukan yang sangat membahayakan. Enggak membahayakan jadi. Itu. Ya, soal membahayakan atau tidak, tentang menguntungkan atau tidak ya nunggu hasil uji coba. Yang mudah-mudahan ada tim independennya. Tapi kalau berbahaya vaksinnya itu tidak seberbahaya mRNA COVID-19. Oh, sih. Jadi gimana? Masyarakat mesti panik, takut, atau biasa aja, atau proper ya, respon? Sebetulnya gini deh, gimana? Tolong nanti jangan dipaksakan pada masyarakat untuk harus disuntik itu gitu. Oke. Jadi kalau yang mau kalau aja, cuma mau pergi, kalau mau pergi ke luar negeri harus disuntik ya terpaksa lah, karena nanti nggak diterima oleh negara yang didatengin misalkan. Tapi kalau yang di sini jangan sampai dikejar-kejar. Sampai dikejar-kejar sampai kehilangan kedaulatan. Cuma gara-gara nggak gitu ya. Soalnya dulu kalau haji itu harus pada meningitis, ya kan itu kan. Oh sekarang meningitis, COVID, polio, nanti tambah TBC lagi. Jadi kayak begitu nanti kan bisa ya. Waduh, jadi teman-teman kita setelah dengar obrolan dengan Ibu Siti jadi tahu ada proper respon seperti apa yang mesti kita hadapi ya. Ibaratnya memang dibutuhkan komunikasi yang sinergi antara pemerintah dan juga warga, diskusinya bagusnya gimana, seperti apa gitu ya. Ditambah juga mungkin tingkat keparnoannya juga jangan sampai over juga gitu ya. Ya tapi tingkat kewaspadaan udah waspada bagus, boleh. Harus waspada boleh. Karena saya surprise lihat medsos itu begitu apa namanya? Responsif. Respons masyarakat luar biasa. Dan itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah well informed dan well educated, walaupun itu bukan edukasi yang resmi, tapi masyarakat ternyata well informed dengan kejahatan kesehatan, dan itu penting sekali. Ternyata Ibu Siti bertahun-tahun ngomong, ternyata masuk juga lama-lama ya. Waktu yang akhirnya berbicara, menjawab Pak. Tadinya nggak percaya kan sama saya, dan akhirnya semua jadi percaya karena ya saya waktu itu juga putus asa. Aduh, kalau nggak malah di take down terus. Jadi sampai sekarang kalau ada orang yang mengkritik atau itu nggak benar, dibilang disinformasi, dibilang hoax, itu bukan ahlinya. Mereka menciptakan sosok-sosok ahlinya ini loh. Wah ini mau ngomong salah ya pokoknya ahlinya ini gitu. Dan mereka menciptakan sosok-sosok itu. Nah nanti dia menyuarakan apa yang dimaui oleh pedagangnya. Nah itu. Lah menciptakan itu kan sama seperti menampilkan angka juga sama kan. Angkanya segini loh kan gitu, sama juga kan. Ya seperti itu. Ya itu kita harus tetap mendidik masyarakat supaya masyarakat peka. Ini angka palsu apa angka beneran. Nah itu. Dan ini tokoh palsu apakah tokoh beneran. Nah itu. Atau ditaruh di situ gitu ya. Kalau tokoh itu mendapat untung at least cuan atau suatu positioning, itu biasanya bukan tokoh beneran. Nah, itu. Kalau masih ada unsur ekonominya berarti bukan tokoh gitu ya. Iyalah. Satu lagi nih Bu, satu lagi yang viral dengan kedatangan Bill Gates adalah banyak yang langsung suuzon bahwa ada agenda global yang dibawa. Kalau pendapat Ibu gimana? Itu global yang mana sih? Bukan Global TV tapi nanti kita ya pasti kalau dia tidak membawa satu visi misi, dia tidak akan seperti itu. Jadi dia punya visi dan misi baru. Jadi bentuk pandemi tidak seperti yang dulu lagi. Jadi dia cukup dengan membuat isu-isu negara ini kira-kira penyakitnya apa, dibikinkan vaksin. Nah itu tinggal nanti disuruh 3 tahun sekali. Nah itu tinggal ngitung keuntungannya juga. Itu kalau hanya untuk cuan. Kalau bagaimana saya menguasai negara ini sehingga saya bisa nanti memanipulasi tambang-tambang ini, tambangnya menggiurkan banget, misalkan begitu. Sehingga negara ini saya bikin supaya
utang sama dia misalkan, itu nanti lain lagi. Atau bagaimana melemahkan negara ini sehingga saya bisa menguasai negara ini, ya itu lain lagi. Oh, jadi berbagai style bisa akan dia lakukan. Dan mungkin juga katanya pada tahun 2045 dia akan sumbangkan semua hartanya untuk kemaslahatan umat. Ngomongnya sekarang. Karena wasiatnya udah 100 itu kalau di 2045 kan? Ya nggak tahu. Tapi menurut Ibu Indonesia ini punya marwah enggak ya? Independensi misalnya atas intervensi dari luar misalnya. Ini harus dengan campaign ini. Kalau Pak Prabowo saya percaya bisa. Ya makanya kan Prabowo ini kan orangnya kita lihat wibawanya ada gitu. Saya kira Pak Prabowo mengerti masalahnya. Dia akan berpikir. Tapi ini masalahnya Pak Prabowo aja cuma baca ketika Pak. Ya kan beliau nggak bisa memutuskan sendiri juga karena pasti ada tim-timnya nah. Mungkin cuman ini ada tamu jam sekian, cuman gitu kan disorot gitu kan, yang bikin shock masyarakat kan itu. Nah itu padahal menurut Pak Prabowo cuman acara yang berderet aja gitu. Oh jangan-jangan begitu gitu loh. Saya masih tahu kalau ini esensinya jadi berat gitu ya. Oke. Aku masih husnudon bukan suudon. Saya masih husnudon dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo tahu pasti. Kalau tahu impact-impactnya yang terjadi pasti lebih berhati-hati. Kalau tahu impactnya nanti akan memperberat APBN, nanti akan mengejar-ngejar rakyat oleh Satpol PP. Nah itu mungkin dia akan berpikir berbeda. Ya insya Allah mudah-mudahan beliau juga menyaksikan obrolan kita dan kemudian atau bisa aja kita angle-nya keliru bisa aja namanya kita manusia gitu ya. Bu sebenarnya ada begini nih yang kita mungkin belum paham. Nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa juga. Karena nggak mungkin seorang presiden tahu tentang semua. Dan kita lihat Pak Prabowo sedang sangat sibuk sekali. Ada masalah korupsi, ada masalah cawe-cawe, ada masalah. Aduh banyak banget yang dihadapi Pak Prabowo. Dan pantaslah kalau dia kan kesehatan kan tidak terlalu ini sehingga dianggap aja oke aja gitu. Ya. Ternyata jadi presiden itu susah juga. Susah. Ibu sekarang pesannya apa buat masyarakat tuh? Buat masyarakat gimana nih responnya? Ya nggak ada sih pesan-pesan khusus masyarakat. Terima kasih setelah Anda waspada, Anda ternyata sudah punya ilmu untuk itu, Anda punya kepekaan untuk itu. Ya mudah-mudahan Tuhan menolong kita. Mudah-mudahan Tuhan menolong kita. Itu saja sih. Ya emang nggak ada yang lagi yang tameng terakhir ya. Karena itu tameng terakhir, karena itu sudah presiden yang mengatakan kita tidak akan bisa melawan presiden dan kita adalah harus mendukung presiden. Tapi ya mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga Indonesia tetap bisa berdaulat dalam sisi kesehatan. Itu dia. Berdaulat dalam bidang kesehatan itu penting sekali. Karena kalau Anda sudah tidak berdaulat dengan tubuh Anda sendiri, apalagi yang Anda punyai. Dan apalagi yang bisa Anda berikan pada negara ini kalau Anda sendiri tidak menguasai tubuh Anda. Waduh, terima kasih nih obrolannya Bu ya. Walaupun beberapa hal kita emang agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tapi luar biasa. Di sini alhamdulillah ya keviralan kedatangan Bill Gates ke Indonesia itu dengan respon-respon yang pinter-pinter ya, dengan kasih data segala macam anak-anak Indonesia ini gitu ya. Dengan posting bisa terjadi ini gitu. Ada juga mungkin yang terlalu takut juga, ada juga gitu. Padahal Ibu Siti nggak keluar waktu itu ya. Kalau mRNA itu memang perlu ditakuti. Kecuali mRNA ya. Ya, jadi itu yang harus kita ingatkan terus. Jangan ada penelitian pun mRNA apalagi dimasukkan ke Indonesia. Ya kalau itu pasti akan lebih kencang lagi gitu, insya Allah. Ya Pak, kalau itu saya pasti. dengar sih Indonesia sudah belajar membuat mRNA. Lagi belajar. Ya. Nah itu jangan dulu belajar itu dan betul-betul harus karena itu masih belum diketahui efek jangka panjangnya dan jangka panjangnya cukup. Kalau ada pun pasti Ibu Siti udah duluan nih nongol. Kemarin kan nih rame hilang tapi tanpa Bu Siti. Nah berarti kan udah hasil edukasi berjalan ya. Kita doakan kesehatan selalu Bu Siti terus bisa kemudian memberikan pandangan-pandangan kritis mengenai kesehatan yang itu menjaga kita untuk nggak terlalu
terlena gitu dengan apapun kebijakan mengenai kesehatan yang tampil kepada kita gitu. Terima kasih Bu Siti untuk waktunya. Sami-sami. Ya, semoga ini menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya. Jika dirasa menarik, monggo silakan share tayangan ini sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.